Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kami yang baik. Hari yang baru Kau berikan kepada kami, kesempatan baru Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih hari ini kami berkesempatan Yesus untuk memperingati hari penyalipan-Mu Tuhan, di mana Kau disalib, di sana merasakan segala penderitaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia Yesus, dan Kau merasakannya. Terima kasih Yesus untuk segala pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih kasih-Mu nyata dan Kau bernyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus untuk pernyataan-Mu, perkenanan-Mu dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan hari ini kami akan membaca Yesus, kisah mengenai penyalipan-Mu Yesus, kejadian nyata yang Kau alami 2000 tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang telah Kucurahkan kepada kami. Terima kasih Yesus. Biarlah Roh-Mu, hadirat-Mu Tuhan ada bersama kami Tuhan, selalu hari ini sampai selamanya. Buka jiwa roh hati kami, curahkan hikmat-Mu Tuhan. Mengarilah Tuhan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan renungan hari ini hanya kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini adalah hari Jumat Agung ya. Kita akan memperingati hari penyalipan Tuhan Yesus. Kita saat ini akan menyanyikan lagu Via Dolorosa ya. Kita akan menyanyikan lagu Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Kita akan baca ya bagaimana Markus menulis mengenai kejadian Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kiren, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau orang yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu.
Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya bahwa kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Ini tertulis seperti itu. Ini bagaimana Markus menulis ya. Karena Markus mendengar dari Petrus ya, jadi tidak mengalami kejadian seperti yang dialami murid-murid seperti Matius ya. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis. Lukas 23. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis. Lukas merupakan teman seperjalanan ya dari Petrus, Markus, Barnabas, Paulus, dan masih banyak lagi rasul-rasul pada zaman gereja mula-mula. Kita akan lihat bagaimana Lukas menuliskan kisah dari penyaliban Tuhan Yesus. Yesus disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kiren yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib utuh di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang, yaitu penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Kalau Lukas menulis dua perikop ya, ini dibagi menjadi dua perikop. Yesus dibawa untuk disalibkan, yang kedua Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak Golgota ya, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka yang membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan." Juga murid-murid mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja seorang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini bagaimana Lukas menulis ya lebih rinci. Lukas yang seperti tadi saya bilang adalah teman seperjalanan dari Petrus, Markus yang menulis kitab Markus, Barnabas, Paulus. Jadi ada murid Tuhan Yesus, ada juga orang Farisi
yang dimana mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi Lukas ini mendapatkan sumber yang banyak. Lukas merupakan teman-teman ini ya, tabib kesayangan dari Paulus, ditulis Paulus seperti itu. Jadi tabib yang disayang oleh Paulus. Jadi Lukas ini mendapatkan banyak sumber ya selama perjalanan bersama murid Tuhan atau orang-orang yang mengikuti Tuhan, yang tidak termasuk 12 murid tersebut, tapi pastinya mereka mengikuti Tuhan atau mendengar cerita mengenai Tuhan dan mendapatkan kasih karunia menjadi rasul-rasul Tuhan ya di gereja mula-mula dahulu. Ini bagaimana Lukas menulis, dan kita akan ini ya, baca bagaimana Yohanes menulis. Kalau Yohanes nulis di Yohanes 19. Di sini judul perikopnya Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalib kan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada Yahudi, kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap murid 1 bagian, dan jubahnya juga mereka bagi. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan pada prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian ibunya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima di dalam rumahnya. Amin. Ini bagaimana Yohanes menulis ya kisah penyaliban Tuhan Yesus, yang pastinya sebagai orang Kristen kita akan mendengarkan itu setiap tahun saat Jumat Agung seperti ini. Tapi saat ini kita akan membaca dan merenungkan dari tulisan rasul-rasul Tuhan ini, yang sebagian adalah murid Tuhan dan sebagian lagi bukan, termasuk 12 murid Tuhan. Jadi tadi tertulis di Lukas ya, termasuk orang-orang durhaka. Karena apa? Di Ulangan tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi orang-orang yang digantung di salib itu saat itu
orang yang terkutuk menurut mereka, dan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Kita bayangkan kematian Tuhan Yesus itu di atas kayu salib, yang kematiannya itu bisa 2-3 hari, kepanasan, kehujanan, benar-benar mengalami penderitaan yang sangat amat, karena benar-benar merasakan tubuhnya disalib, benar-benar dilubangi, dicambuk sampai tidak seperti manusia lagi, dan itu dialami oleh Tuhan Yesus kita. Nah, kita akan ini ya, kita akan merenungkan dan membayangkan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Matius dan Lukas menulis ini ya. Matius dan Markus menulis dua orang penjahat itu sama-sama menghujat Tuhan, tapi Lukas menulis lebih rinci lagi, karena Lukas mendapatkan sumber berita dari banyak pihak ya. Ada satu yang mengutuk, ada satu yang membela Tuhan Yesus, dan satu orang yang membela ini berkata, Tuhan, kalau engkau ada di surga, kita akan baca ini ya, bagaimana Lukas. Yang ini juga merupakan pengharapan kita ya, sebagai orang yang dunia ya, yang tentu kita sadar atau tidak sadar melakukan kesalahan. Ini coba. Tapi Tuhan benar-benar memberikan pengharapan di detik-detik terakhir orang itu meninggal. Kita akan ini ya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Itu yang orang katakan. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu kata Tuhan. Nah, saya ini ya baca referensi, kalau dua orang yang disalibkan itu, satu ditulis ini ya, satu bernama Gestas di samping kirinya, dan di samping kanannya bernama Dismas dan Gestas. Ini ya namanya seperti itu. Nah, di sini Dismas menyadari perbuatannya, bahwa dirinya penjahat dan layak mendapatkan hukuman. Tapi ini ya, tapi Dismas ini benar-benar introspeksi diri dan memohon kepada Tuhan, ini kesempatan aku. Saat aku disalibkan, walaupun aku orang yang terkutuk dan disalibkan, tapi aku pernah mendengar dan melihat, kemungkinan seperti itu ya. Mendengar pastinya, tapi untuk melihat saat itu di penjara atau tidak, mungkin dia pernah melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat dan dia percaya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus diolok-olokkan di atas ini ditulis raja orang Yahudi, itu sebagai olok-olok. Nah, tapi di sini Dismas berbeda. Dia benar-benar menggunakan kesempatan itu dan berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu yang Dismas lakukan. Tapi Gestas beda lagi. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Itu
yang seperti yang dilakukan orang-orang Farisi ya. Dia mengolok-olok Tuhan, tapi bedanya kan orang Farisi di bawah, tapi gestas itu ada di atas. Jadi dia, selamatkanlah kami, kau akan adalah Kristus, selamatkanlah kami. Dan Dismas menegur, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dismas sadar dia itu berdosa. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Itu yang Dismas lakukan. Kita kan orang berdosa ya, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus yang disalib. Kita orang-orang yang benar-benar mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia. Dan saat kita hidup ya sebagai orang-orang yang mendapat kasih karunia, apakah kita akan bersikap seperti Dismas atau Gestas ya, saat menyanyiakan kasih karunia itu dan melakukan kesalahan sehingga mendapat hukuman? Sikap mana yang akan kita lakukan? Sikap Gestas atau sikap Dismas, dua orang penjahat yang disalibkan Tuhan tersebut? Amin ya. Ini benar-benar kisah Tuhan Yesus ini kisah yang rutin kita baca, kita dengarkan di gereja setiap tahun. Tapi apakah kita benar-benar bisa merasakan penderitaan yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga hidup kita itu benar-benar sudah berbuah bagi Tuhan, sudah melakukan apa menjadi kehendak Tuhan? Itu benar-benar kita harus merenungkan. Coba kita renungkan, selama kita hidup ini, sudahkah kita benar-benar menghargai yang Tuhan lakukan? Tuhan tuh maunya apa sih? Tuhan mau kita menjadi seperti Yesus pastinya ya. Beritakan tentang Tuhan Yesus, selamatkan jiwa-jiwa, ceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena pekerjaan setan dan kita itu seperti cepet-cepetan ya, bukan seperti ini ya. Jadi saat dalam tanda kutip iblis atau setan meraih manusia dengan segala tipu dayanya, kan Tuhan yang mengutus kita untuk bercerita tentang Tuhan, tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini, kenyataan bahwa surga dan neraka itu ada, sehingga orang-orang yang sudah terjerat oleh segala tipu daya dunia, tipu daya iblis setan ini, yang menjauhkan dirinya dari Tuhan Yesus, itu dapat kita selamatkan. Karena waktunya itu tidak panjang ya. Umur manusia itu berapa sih? 100 tahun, 120 tahun. Tugas kita kan cuma berapa puluh tahun ya. Dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu banyak yang tidak terselamatkan, karena saat ini kan memang dunia ya, ada yang mati muda atau apa, padahal mereka belum mendengar Tuhan Yesus atau hidupnya belum bertobat. Ini tugas kita sebagai murid Tuhan, dimana Tuhan Yesus sebelum nanti waktu kebangkitan akan kita baca ya, sebelum bangkit itu benar-benar menyuruh muridnya untuk pergi ke seluruh dunia untuk sebarkan berita ini. Ini tugas kita sebagai orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Karena kita tahu kan Tuhan kita tuh bernyata, masih berbicara sampai sekarang. Nah, kita akan ini ya, mencoba merenungkan perkataan apa saja yang diucapkan Tuhan Yesus.
Jadi Tuhan Yesus itu disalib. Di sini tertulis jam 9 sampai jam 15. Terdapat 7 perkataan Yesus. Pertama, Yesus mendoakan orang lain yang menyalibkan Dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ditulis di Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus menjanjikan Firdaus kepada penjahat yang di sampingnya dan yang bertobat tersebut. Seperti yang kita baca tadi. Yang ketiga, Yesus mengingatkan ibunya ya, Maria, "Ibu, inilah anakmu Yohanes, dan sebaliknya, Yohanes, inilah ibumu." Indah ya. Tuhan Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Yohanes itu murid yang dikasih Tuhan Yesus, satu-satunya murid yang berada di bawah kaki Tuhan Yesus. Kemudian Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaan yang dialami Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mengalami penderitaan sendirian. Tuhan Yesus saat itu adalah manusia 100%, mengalami penderitaan yang benar-benar tidak bisa dibayangkan manusia ya. Dimana setiap cambukan itu masuk dalam kulit Tuhan Yesus, dan ketika ditarik daging itu ikut keluar. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Dikatakan di sini di Matius ya. Matius menulis, "Eli, Eli, lama sabachthani." Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita coba baca di Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu adalah pertanyaan Tuhan Yesus sebagai manusia 100% yang benar-benar menghadapi penderitaan yang sangat hebat, olok-olok. Nanti apa saja yang dialami sebelum Tuhan Yesus disalib kita akan baca besok, yang kita akan renungkan beberapa hari ke depan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Kemudian, "Aku haus." Itu ditulis di Yohanes ya. Kita akan baca. Ditulis di Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Amin. Setelah itu di Yohanes 19 ayat 30,
Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Tugas Tuhan Yesus di dunia sudah selesai. Tuhan Yesus benar-benar sudah menyelesaikan semua tugas yang diembankan Bapa kepada Yesus. Kemudian di Lukas dan Matius ya, Tuhan Yesus menulis, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Kita akan baca ya. Jam 3 Tuhan Yesus meninggal. Bagaimana Tuhan Yesus meninggal? Jam 3 sore nanti kita akan baca ya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Ini yang sering dialami manusia ya. Ketika Tuhan Yesus meninggal, mati di kayu salib, mereka salibkan, mereka berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Ini bagaimana Matius menulis ya. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis, dan Markus dan Yohanes. Gimana Markus menulis ketika Yesus mati. Tadi kita baca bagaimana Tuhan Yesus disalib ya. Kita akan baca di Markus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani." Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada
sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, dengan demikian berkatalah, "Ya, sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salom. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Ini ya bagaimana Tuhan Yesus mati ditulis oleh Markus, dan kita akan baca bagaimana Lukas menulis ya. Hari ini kita membaca banyak pasal ya. Kita akan baca. Kita hari ini temanya membaca pasal mengenai Yesus disalibkan dan Yesus mati. Lukas 23. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ini yang menulis Lukas, yang lainnya cuma Tuhan Yesus berseru. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Kepala pasukan tersebut memuliakan Allah apa? Setelah Allah meninggal. Itu yang dilakukan ini ya, prajurit tersebut ya, kepala pasukan tersebut. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ini bagaimana Lukas menulis. Kalau Markus tadi menulis nama-namanya ya. Kalau Lukas ini menulis wanita perempuan-perempuan mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kita akan baca bagaimana Yohanes menulis kisah Tuhan Yesus meninggal. Yesus mati dan lambung Yesus ditikam ya. Dua judul perikop. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kalau Yohanes ini ya, Yohanes detail ya, karena Yohanes melihat sendiri. Tetapi
Tetapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Itu ada di ini, coba kita ini. Coba kita baca. Coba ya kita ini, kita lihat. Ditulis di Mazmur 34 ayat 21, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini tertulis seperti itu ya. Coba di Bilangan. Bilangan 9. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Ini ditulis di Bilangan mengenai tulang yang tidak dipatahkan. Amin ya. Itulah kisah Tuhan Yesus. Coba kita bayangkan Tuhan Yesus yang benar-benar nyata, yang sampai hari ini masih berbicara pada manusia. Dulu pernah menjalani hidup yang benar-benar 100% menjadi manusia, mengalami begitu banyak kesakitan, mengalami begitu banyak kesusahan. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang benar-benar sudah terbukti pengorbanannya kepada kita. Tuhan yang saat ini sudah berbicara kepada banyak orang, dan saat ini masih banyak saksi-saksi yang masih hidup, yang mendengar sendiri Tuhan berkata seperti itu. Banyak saksi-saksi yang diizinkan Tuhan melihat bagaimana keadaan surga, bagaimana penderitaan yang dialami orang-orang di neraka. Jadi selama kita di bumi ini loh Tuhan kita yang rela meninggal di salib demi manusia ini, demi banyak manusia. Mari kita ceritakan kepada orang-orang. Mari kita ceritakan kepada orang-orang bahwa tidak ada jalan ke surga tanpa Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Karena kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan nyata, yang masih berbicara seperti ini kepada banyak orang, tuh benar-benar berbicara. Karena Tuhan sendiri mengatakan tidak ada jalan ke surga selain Tuhan Yesus. Tuhan itu Tuhan yang rela meninggal loh untuk menyelamatkan manusia. Jadi tugas kita untuk bisa apa? Menyelamatkan manusia, menceritakan tentang kasih karunia Tuhan. Bahwa segala yang mereka lakukan, kesia-siaan yang mereka lakukan selama dunia itu dapat membawa mereka jatuh ke dalam lubang yang tidak akan pernah mereka bayangkan sebelumnya. Segala penderitaan yang akan mereka alami itu yang diceritakan oleh para pendeta kita yang diberi karunia Tuhan ya. Tuhan izinkan untuk melihat bagaimana surga, bagaimana neraka. Ini loh pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang tersebut.
Tuhan telah sudah mati loh menyelamatkan kalian. Masakan kalian mau menyanyiakan hidup kalian? Padahal Tuhan sudah benar-benar menghapuskan segala dosa kita. Dan tugas kita apa? Menjaga itu agar kita tidak jatuh lagi. Memohon kepada Tuhan untuk menyanggupkan kita. Selalu memandang darah dan tubuh darah Tuhan Yesus yang sudah meninggal sebagai bukti kita percaya kepada Tuhan. Benar-benar Jumat Agung ini benar-benar mengingatkan kita bahwa Tuhan itu benar-benar sudah mati untuk kita, benar-benar sudah menyelamatkan kita, dan tugas kita itu untuk menceritakan kepada banyak orang lagi agar bisa bersama-sama kita untuk bisa merasakan bagaimana nantinya duduk seperjamuan dengan Tuhan ya di surga nantinya. Seperti perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, beritakanlah tentang Injil ini ke seluruh penjuru bumi. Amin ya. Ini kisah ini benar-benar menguatkan kita. Setiap tahun kita baca, dan beberapa gereja itu memutar ulang bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus meninggal. Itu setiap tahun di gereja-gereja itu kebanyakan seperti itu. Mereka memutar lagi kisah Tuhan Yesus bagaimana disalib untuk mengingatkan kepada orang-orang Kristen, kamu sudah dibayar lunas. Tuhan Yesus bilang sudah selesai, dosanya sudah ditanggung Tuhan, sudah dibayar lunas, tidak ada lagi dosa. Itu Tuhan kita. Kita tuh benar-benar orang yang diberi kasih karunia Tuhan. Amin ya. Terima kasih ya untuk pengorbanan Tuhan Yesus kita, yang benar-benar Tuhan Yesus yang nyata, bahwa janji surga itu benar-benar nyata. Senyata saat Tuhan Yesus masih berbicara kepada manusia. Senyata itu Tuhan kita. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu Via Dolorosa lagi ya. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membuka kaget jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada
Dia serahkan dirinya di Kalvari. Amin. Terima kasih Yesus untuk semua hal yang telah Kau izinkan terjadi pada kami, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah datang ke dunia ini, Yesus, menjadi manusia 100% seperti kami. Telah mengajar banyak orang, banyak rasul-rasul, sehingga Kau kuatkan untuk memberitakan Injil Tuhan, sehingga hari ini kami bisa mendengarkan kisah-Mu, kami bisa bergereja. Itu karena para rasul-Mu, Yesus, karena Engkau memberikan Roh-Mu kepada mereka, sehingga banyak orang yang dikuatkan masih punya iman kepadamu. Sehingga 16 tahun yang lalu, Yesus, para pendeta-Mu berbicara kepada saya, Yesus. Karena apa? Karena Engkau telah meninggal, berkorban, sehingga para rasul-Mu Kau kuatkan. Roh-Mu Tuhan berada di dalam mereka, menginjil ke seluruh bumi. Bahkan banyak dari mereka yang mendapat siksaan yang hebat, meninggal sama menderitanya seperti Kau, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau benar-benar senyata itu kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kiranya setiap perkataan-Mu ini Tuhan masuk dalam roh hati kami Tuhan, bertumbuh berakar kuat Tuhan di hati kami Tuhan. Berikan kami tanah yang baik, yang seperti Kau katakan, hati kami adalah tanah baik bagimu, di mana benih ini Tuhan dapat tumbuh lebat, berbuah lebat, untuk menjadi berkat surgawi, berkat duniawi Tuhan bagi kami, orang-orang sekeliling kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, tidak besar-besarnya kami berkata itu Tuhan. Terima kasih untuk pernyataan-Mu yang benar-benar nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.